Hello, good morning. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, organ gerak hewan. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss menghimbau agar anak-anak Miss semua berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kamu juga harus memastikan bahwa kondisi kamu sudah benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran dari Miss Prilly. Artinya, anak-anak Miss sekalian sudah mandi dan sudah sarapan agar pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan lebih baik lagi. Nah, selain itu, Miss Prilly juga punya yel-yel untuk mengikuti pelajaran tematik. Jadi, setiap nanti kita belajar tematik, sebelum memulainya, kita akan menyebutkan yel-yel tersebut. Nah, ketika Miss Prilly bilang tematik, jawaban anak-anak Miss sekalian adalah saya suka. Nah, sekali lagi ya, Miss ingatkan, kalau Miss bilang tematik, anak-anak Miss sekalian semua menjawab dengan saya suka. Oke, walaupun dalam kondisi yang berjauhan, tapi Miss harap anak-anak Miss semua boleh menyapa yel-yel yang Miss sampaikan. Jadi, silahkan dijawab ya anak-anak Miss. Tematik. Oke, kalau begitu mari simak pembelajaran dari Miss Prilly. Pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 kita akan membahas pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk materinya dapat dilihat di slide video Miss. IPA. Kita akan membahas mengenai organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya, Miss Prilly mau bertanya, apakah anak-anak Miss pernah memperhatikan organ gerak hewan? Berikutnya, mari perhatikan buku paketmu tema 1, halaman 3, mengenai Ayo Membaca. Nah, Miss Prilly akan menyampaikan intisarinya. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak adalah berpindah tempat atau merubah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Adapun fungsi dari organ gerak antara lain berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, dan segala bentuk gerak dikendalikan oleh organ gerak. Organ gerak hewan dan manusia hampir sama. Organ gerak terbagi atas dua, yaitu pasif dan aktif. Keduanya bekerja sama untuk membuat suatu gerakan yang disebut dengan sistem gerak. Yang pertama, organ gerak pasif, yaitu tulang, karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut dengan organ gerak aktif karena menggerakkan tulang. Tulang berfungsi yang pertama yaitu sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah. Sedangkan fungsi otot atau daging antara lain 1. Menggerakkan tulang. 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh. 3. Mengatur saluran dalam sistem tubuh. 4. Mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel,
yang akan membentuk serabut otot, dan kumpulan serabut otot itulah yang disebut dengan otot ataupun daging. Nah, berikut contoh dari organ gerak hewan. Yang pertama yaitu kelinci. Organ geraknya yaitu kaki yang digunakan untuk meloncat. Yang kedua, ikan. Organ geraknya sirip yang digunakan untuk berenang. Yang ketiga, siput. Organ geraknya merupakan kaki perut. 4. Ubur-ubur. Organ geraknya tentakel. Dan yang kelima, burung. Organ geraknya sayap, digunakan untuk terbang. Berikutnya kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yaitu mengenai ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Bisa terletak di depan, tengah, maupun belakang. Dengan kata lain, ide pokok adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut. Ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok. Jadi, pada saat anak-anak Miss membaca, kalian harus menemukan ide pokok yang terdapat dari tiap paragraf. Ingat, satu paragraf memiliki satu ide pokok. Fungsi ide pokok pada bacaan, yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, baca bacaan seluruh paragraf dengan seksama. 2. Cermati kalimat pertama sampai dengan akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai informasi penting dalam setiap paragraf. Baik, berikutnya mari perhatikan bukumu. Paket tema 1, halaman 3. Ayo membaca. Organ gerak manusia dan hewan. Nah, silahkan kamu perhatikan untuk paragraf pertama, karena di sini Miss Prilly akan membahas untuk paragraf pertama. Nah, adapun ide pokok dari paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kamu bisa perhatikan bahwa ide pokok untuk paragraf pertama terletak di awal paragraf. Untuk kalimat pengembangnya, antara lain, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, bisa kamu perhatikan itu terletak di kalimat kedua dalam paragraf pertama. Nah, untuk paragraf 2 sampai ke 5 itu adalah menjadi latihan kamu. Nah, adapun tugas kamu adalah sebagai berikut. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat.